Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha melapangkan dan maha menyempitkan, yang memberi rezeki tanpa pernah kehabisan, dan yang menguji manusia bukan hanya dengan kekurangan, tetapi juga dengan kelimpahan. Sobat Rumi, pernahkah disadari, tanpa benar-benar disadari, bahwa ada sesuatu dalam hidup ini yang sering dimusuhi secara halus, tanpa pernah diakui sebagai permusuhan? Sesuatu yang dibutuhkan setiap hari, dikejar dalam kerja keras, namun diam-diam disimpan dalam prasangka. Sesuatu yang sering disebut, tapi jarang dipahami dengan jujur. Itulah uang. Bukan sekadar benda, tetapi makna yang telah lama menempel di batin manusia. Sejak kecil, telinga ini terbiasa mendengar kalimat-kalimat yang terdengar bijak, terdengar menenangkan, bahkan terdengar religius. Cari uang itu susah. Uang tidak dibawa mati. Banyak uang nanti berat dihisap. Kalimat-kalimat ini tidak diucapkan dengan niat jahat. Tidak pula lahir dari kebencian. Ia lahir dari pengalaman hidup, dari luka, dari kelelahan, dari ketakutan yang pernah dialami generasi sebelumnya. Masalahnya bukan pada kalimat itu sendiri, melainkan pada cara kalimat itu menetap di dalam jiwa. Karena apa yang diulang-ulang lama-lama berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan yang tumbuh sejak kecil jarang sekali disadari keberadaannya. Ia bekerja dalam diam, membentuk cara berpikir, cara merasa, bahkan cara memandang kehidupan. Tanpa sadar, uang mulai dilihat bukan sebagai alat, tetapi sebagai beban, bukan sebagai sarana, tetapi sebagai sumber masalah, bukan sebagai amanah, tetapi sebagai sesuatu yang harus dicurigai. Maka setiap kali kehidupan ingin memberi lebih, ada bagian dalam diri yang mundur selangkah. Ada bisikan halus yang berkata, "Ini berbahaya." Ada suara kecil yang mengingatkan, "Ini berat." Ada rasa tidak nyaman saat membayangkan kelimpahan. Padahal, tidak semua yang berat itu buruk. Tidak semua yang diuji itu harus dijauhi. Namun karena kalimat-kalimat itu tumbuh bersama masa kanak-kanak, ia membentuk pola yang sulit dibedakan antara kewaspadaan dan ketakutan, antara kesederhanaan dan penolakan, antara zuhud dan rasa tidak layak. Dalam keadaan seperti itu, banyak manusia hidup dengan konflik batin. Bekerja keras setiap hari, namun hatinya sendiri tidak benar-benar menerima hasilnya. Menginginkan kecukupan, namun merasa bersalah ketika pintu kelapangan terbuka. Berdoa meminta rezeki, namun di dalam dada masih tersimpan keyakinan bahwa rezeki itu berat, berbahaya, dan sebaiknya tidak terlalu dekat. Di titik inilah, tanpa pernah disadari, permusuhan itu terbentuk. Bukan permusuhan yang diucapkan dengan kata-kata kasar, tetapi permusuhan yang hadir dalam sikap batin, sikap menjauh sebelum mendekat, sikap ragu sebelum menerima, sikap menolak sebelum benar-benar memahami. Padahal kehidupan bergerak dengan bahasa yang halus. Ia mendengar bukan hanya doa yang terucap, tetapi juga keyakinan yang berdiam. Ia merespons bukan hanya permintaan lisan, tetapi juga sikap batin yang tersembunyi. Ketika hati memandang uang sebagai musuh, kehidupan menangkap pesan itu sebagai penolakan. Bukan karena Allah menahan, tetapi karena diri sendiri tidak siap menerima. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman besar. Banyak yang merasa rezekinya sempit, lalu menyalahkan keadaan. Ada yang menyalahkan nasib. Ada pula yang menyalahkan diri sendiri. Padahal bisa jadi yang bekerja adalah keyakinan lama yang tak pernah ditinjau ulang. Keyakinan yang diwariskan, bukan dipilih. Keyakinan yang tumbuh, bukan disadari. Kalimat-kalimat itu memang tidak jahat. Ia lahir dari niat baik, dari keinginan agar manusia tidak terjebak dunia. Namun ketika dipahami tanpa kedalaman, ia berubah menjadi tembok. Tembok antara manusia dan kelapangan hidup. Tembok yang membuat sebagian orang merasa bahwa kekurangan adalah satu-satunya jalan aman, sementara kelimpahan adalah wilayah berbahaya yang sebaiknya dijauhi. Dan tanpa sadar, manusia belajar satu hal yang sangat halus, bahwa belajar menjauh dari kehidupan sebelum kehidupan sempat mendekat. Belajar membatasi diri bukan karena iman, tetapi karena takut. Belajar menolak bukan karena zuhud, tetapi karena keyakinan lama yang tak pernah disentuh kembali dengan kesadaran. Mungkin sebelum membicarakan lebih jauh tentang uang, rezeki, dan kelimpahan, ada satu hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Bukan mengubah keadaan,
bukan menghakimi masa lalu, tetapi duduk sejenak dan bertanya dengan jujur ke dalam batin. Apakah selama ini yang dimusuhi benar-benar uang? Ataukah ada luka lama yang belum pernah diajak berdamai? Karena seringkali yang menghalangi bukanlah apa yang datang dari luar, melainkan apa yang telah lama bersembunyi di dalam. Jika ditelusuri lebih dalam, apa yang tertanam dalam batin ini bukanlah kesalahan siapapun, bukan kesalahan orang tua yang berjuang di zamannya, bukan pula kesalahan agama yang mengajarkan kehati-hatian terhadap dunia. Semuanya lahir dari niat baik, dari pengalaman hidup yang tidak mudah, dari generasi yang pernah jatuh, pernah kekurangan, dan pernah merasa dunia terlalu keras untuk dipercaya. Orang tua tidak mengajarkan ketakutan dengan sengaja. Mereka hanya menceritakan hidup sebagaimana yang mereka alami. Kalimat-kalimat tentang susahnya mencari uang, beratnya tanggung jawab hidup, dan kerasnya dunia seringkali keluar bukan sebagai doktrin, melainkan sebagai keluhan yang jujur. Namun kadang telinga kita menangkapnya berbeda. Apa yang bagi orang dewasa adalah curahan rasa lelah, bagi jiwa yang masih tumbuh berubah menjadi peta kehidupan. Ucapan yang berulang-ulang, meski sederhana, perlahan membentuk cara jiwa memandang diri sendiri. Dari sana muncul rasa tidak layak yang samar, perasaan bahwa hidup memang seharusnya berat, bahwa kelapangan adalah pengecualian, bukan kemungkinan, bahwa kesulitan adalah keadaan normal yang tidak perlu dipertanyakan. Dalam kondisi seperti itu, banyak manusia tumbuh bukan dengan keyakinan bahwa hidup bisa diluaskan, tetapi dengan keyakinan bahwa hidup hanya perlu dijalani dan ditahan. Bekerja bukan untuk berkembang, tetapi untuk bertahan. Berusaha bukan untuk membuka pintu, tetapi sekadar agar tidak jatuh lebih dalam. Seringkali keadaan ini disalahpahami sebagai kemalasan, padahal bukan itu yang terjadi. Bukan karena manusia enggan berusaha, tetapi karena jiwa sudah lebih dulu takut. Takut berharap, takut mencoba, takut kecewa. Ketakutan itu tidak lahir dari pengalaman pribadi, melainkan dari cerita-cerita lama yang terus hidup dalam ingatan kolektif. Ada ketakutan yang diwariskan, bukan diajarkan. Ia tidak pernah duduk sebagai pelajaran resmi, tetapi hadir dalam nada bicara, dalam desahan napas, dalam kalimat pendek yang terdengar biasa. Ketakutan itu tidak berteriak, tetapi menetap. Tidak memaksa, tetapi mengikat pelan-pelan. Disinilah pemahaman Rumi menjadi sangat relevan. Rumi memahami bahwa manusia sering terpenjara bukan oleh kenyataan, tetapi oleh cerita yang dipercaya terlalu lama. Dalam syairnya, Rumi berkali-kali mengingatkan bahwa apa yang dianggap sebagai diri seringkali hanyalah kumpulan suara masa lalu yang belum pernah dipertanyakan kembali. Rumi menyampaikan dengan bahasa puitis bahwa ketakutan bukan berasal dari jalan yang akan dilalui, melainkan dari bayangan yang dibawa sebelum melangkah. Jiwa yang penuh bayangan akan melihat bahaya bahkan di tempat yang aman. Jiwa yang terbiasa mendengar cerita gelap akan mengira cahaya sebagai sesuatu yang menyilaukan dan berbahaya. Menurut Rumi, manusia sering mengira dirinya kecil bukan karena kenyataan menindas, tetapi karena terlalu lama hidup dalam cerita tentang keterbatasan. Cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, hingga akhirnya dipercaya sebagai kebenaran mutlak dan bahkan menjadi keyakinan kolektif di masyarakat luas. Padahal kebenaran itu tidak pernah diuji kembali dengan kesadaran. Maka ketika kelapangan datang, jiwa menjadi canggung. Ketika kesempatan terbuka, hati merasa asing. Bukan karena kesempatan itu salah, tetapi karena jiwa belum pernah belajar merasa aman di dalam kelapangan. Seperti seseorang yang terlalu lama hidup di ruang sempit, lalu merasa takut ketika pintu dibuka lebar. Rumi tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Ia tidak menunjuk orang-orang terdahulu. Ia tidak menyalahkan masyarakat. Ia hanya mengajak manusia untuk sadar bahwa tidak semua yang diwarisi harus terus dibawa. Ada cerita yang boleh dihormati, namun tidak harus ditinggali. Ada nasihat yang boleh dikenang, namun tidak harus menjadi batas hidup. Karena selama cerita lama itu tidak disadari, manusia akan terus berjalan dengan rasa tidak layak yang samar. Dan selama rasa tidak layak itu hidup, kelimpahan akan selalu terasa seperti sesuatu yang bukan untuknya. Bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena jiwa belum percaya bahwa pintu itu memang boleh dibuka. Di titik inilah, Rumi seakan berbisik lembut, bahwa kesadaran bukan tentang melawan masa lalu, melainkan melihatnya dengan jernih.
bukan tentang menyalahkan warisan, tetapi memilih dengan sadar apa yang ingin dibawa ke depan. Karena hanya jiwa yang berani meninjau ulang ceritanya, yang mampu melangkah tanpa bayangan ketakutan yang bukan miliknya. Dalam kehidupan sosial, ada satu fenomena yang jarang disadari karena ia hadir dengan wajah kebijaksanaan. Nasihat tentang kesederhanaan sering terdengar indah. Ajakan untuk tidak mengejar dunia terdengar menenangkan. Seruan untuk hidup secukupnya terasa bijak dan religius. Namun jika diperhatikan lebih dalam, nasihat-nasihat ini kerap datang dari mereka yang hidupnya sudah berada dalam keadaan mapan secara materi. Hal ini tidak salah, tidak pula keliru. Setiap orang berhak berbagi pandangan hidupnya. Namun disinilah letak paradoks sunyi itu bekerja. Ketika rasa aman sudah dimiliki, kesederhanaan menjadi pilihan. Tetapi bagi mereka yang belum pernah merasa mapan, kesederhanaan seringkali terdengar seperti pembatas. Tidak ada niat buruk di sana. Tidak ada agenda tersembunyi, tetapi pesan yang disampaikan dari posisi aman akan diterima berbeda oleh jiwa yang masih berjuang. Apa yang dimaksudkan sebagai pengingat bisa terdengar sebagai larangan. Apa yang diniatkan sebagai penenang bisa berubah menjadi penutup pintu. Di titik inilah pertanyaan sederhana layak diajukan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merenung bersama. Jika uang memang tidak penting, mengapa ia tetap dijaga oleh mereka yang mapan? Jika dunia memang harus dijauhi, mengapa kenyamanan dunia tetap dipelihara? Pertanyaan ini bukan untuk menyerang siapapun, melainkan untuk menyadarkan adanya jarak antara pesan dan posisi hidup. Seringkali seseorang yang sudah berada atau mapan tidak sadar bahwa kata-katanya memiliki bobot berbeda. Banyak dari mereka mengajarkan kesabaran dan tawakal dalam hal nasib, tapi mereka tinggal di rumah mewah dan kendaraan terbaru. Nasihat yang keluar dari kelimpahan membawa energi yang tidak sama ketika diterima oleh yang kekurangan. Yang satu mendengarnya sebagai pilihan, yang lain menerimanya sebagai batasan. Mungkin memang bukan niat untuk menahan orang lain, tidak ada keinginan untuk memonopoli kelimpahan. Namun tanpa disadari, pesan-pesan itu menanamkan satu perasaan halus di dalam batin banyak orang. Perasaan bahwa memiliki lebih adalah sesuatu yang patut dicurigai, bahwa menginginkan kecukupan adalah tanda kurang bersyukur, bahwa kelimpahan adalah wilayah yang hanya pantas bagi segelintir orang. Dari sinilah muncul rasa tidak pantas memiliki. Bukan karena Allah melarang, tetapi karena manusia saling mengunci dengan narasi. Narasi yang terdengar saleh, namun diam-diam menyempitkan ruang harapan. Narasi yang mengagungkan pasrah, tetapi lupa membedakan antara pasrah dan menyerah. Dalam keadaan ini, banyak manusia belajar untuk menurunkan mimpinya, bukan karena kesadaran, tetapi karena rasa bersalah. Belajar untuk membatasi keinginannya, bukan karena kebijaksanaan, tetapi karena takut dianggap tamak. Pelan-pelan, jiwa kehilangan keberanian untuk menerima lebih, meski ia sanggup menjaganya. Paradoks ini jarang dibicarakan karena terasa sensitif. Namun ia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia hidup dalam obrolan santai, dalam ceramah, dalam nasihat keluarga, bahkan dalam doa-doa yang diucapkan setengah hati. Dunia seakan berkata, jangan terlalu berharap, sementara kehidupan sendiri sebenarnya terus bergerak memberi kemungkinan. Disinilah kebijaksanaan sejati diuji. Bukan pada seberapa keras seseorang menyerukan kesederhanaan, tetapi pada seberapa jujur ia memahami posisi hidupnya sendiri. Karena pesan yang tidak disertai kesadaran konteks, meski terdengar luhur, bisa melukai jiwa yang sedang belajar berdiri. Dan mungkin yang paling dibutuhkan bukan larangan untuk kaya, bukan pula dorongan untuk mengejar dunia, melainkan kejujuran batin. Kejujuran untuk mengakui bahwa kelimpahan dan kesederhanaan bukan musuh. Yang bermasalah bukan pada memiliki, tetapi pada melekat. Bukan pada cukup atau banyak, tetapi pada siapa yang menguasai siapa. Paradoks sunyi ini mengajak untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tetapi untuk menyadari bahwa kata-kata memiliki dampak yang panjang. Dan bahwa kehidupan tidak pernah meminta manusia untuk menolak kelimpahan, hanya agar tidak kehilangan dirinya ketika kelimpahan datang. Perlu dipahami satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan ini. Sejak awal penciptaan, manusia diturunkan ke dunia dengan hak yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk belajar, dan hak untuk menerima kelimpahan.
Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa rezeki hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu atau bahwa kelapangan hanya hak segelintir manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini tidak menyebut kaya atau miskin, tidak menyebut kuat atau lemah, tidak menyebut berkuasa atau tertindas. Rezeki disebut sebagai ketetapan Allah bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian. Artinya, kelimpahan bukan hak istimewa, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang adil sejak awal. Namun jika hak itu sama, mengapa hasilnya berbeda? Mengapa sebagian hidup lapang, sementara sebagian lain merasa sempit sepanjang hidupnya? Jawabannya seringkali bukan pada takdir, tetapi pada penutup batin yang terbentuk perlahan. Penutup itu bernama ego, yang lahir bukan dari kesombongan, tetapi dari doktrin lama yang tidak pernah disadari. Ego di sini bukan selalu tentang merasa lebih tinggi. Seringkali ego justru muncul dalam bentuk merasa kecil, merasa tidak pantas, merasa tidak layak, merasa bahwa hidup memang hanya sejauh ini. Ego seperti ini tumbuh dari cerita masa lalu, dari nasihat yang diwariskan tanpa kesadaran, dari keyakinan bahwa kelimpahan adalah wilayah orang lain. Al-Quran kembali mengingatkan dalam surat Ar-Ra'du ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini tidak sedang menyalahkan manusia, ia sedang menunjukkan arah, bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari luar, tetapi dari dalam, dari cara memandang diri, dari keyakinan yang diam-diam hidup di batin. Rumi dalam Masnawi menyampaikan hal yang sejalan dengan bahasa puitik. Ia menggambarkan manusia seperti seseorang yang berdiri di depan pintu harta, namun sibuk mengutuk pintu itu sendiri. Dalam salah satu maknanya, Rumi menulis bahwa bukan pintu yang terkunci, tetapi tangan yang tidak mau mengetuk karena takut apa yang akan ditemui di dalam. Rumi juga menyinggung bahwa banyak manusia terkurung bukan oleh kemiskinan, tetapi oleh bayangan kemiskinan. Bayangan itulah yang membuat langkah ragu, tangan gemetar, dan hati menutup sebelum kehidupan sempat memberi. Ego yang lahir dari masa lalu membuat manusia merasa aman dalam batas, meski batas itu menyakitkan. Dalam Masnawi, Rumi mengingatkan bahwa Allah menciptakan laut yang luas, tetapi manusia sering memilih berjalan di genangan kecil karena takut tenggelam. Bukan karena laut itu berbahaya, tetapi karena jiwa belum pernah belajar percaya pada keluasan. Kelimpahan bukan soal keberanian mengambil, tetapi keberanian membuka. Membuka keyakinan lama, membuka rasa layak, membuka pandangan bahwa kehidupan tidak sedang menjebak, tetapi mengundang. Selama ego masa lalu masih memegang kendali, undangan itu akan selalu terasa mencurigakan. Maka ketika Al-Quran dan Rumi bertemu di titik ini, pesannya menjadi jernih. Allah memberi rezeki tanpa pilih kasih, namun manusia sering memilih menutup dirinya sendiri. Bukan karena tidak berhak, tetapi karena terlalu lama percaya bahwa ia tidak pantas. Dan disinilah kesadaran menjadi kunci. Bukan untuk melawan masa lalu, bukan untuk menolak nasihat lama, tetapi untuk melihatnya dengan jernih. Mana yang hikmah dan mana yang luka, mana yang perlu dihormati dan mana yang perlu dilepaskan. Karena ketika ego yang lahir dari doktrin lama mulai diturunkan, pintu kelimpahan tidak perlu didobrak. Ia memang tidak pernah terkunci. Ia hanya menunggu hati yang cukup berani untuk berdamai dengan kehidupan. Ada satu gambaran yang terlanjur melekat kuat dalam benak banyak orang, bahwa jalan spiritual identik dengan kemiskinan, bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin jauh ia harus dari dunia, bahwa kesucian hanya tumbuh di tanah kekurangan dan kelimpahan selalu dicurigai sebagai penghalang. Gambaran ini terdengar luhur, namun tidak selalu lahir dari pemahaman yang utuh. Ia tumbuh dari potongan-potongan cerita, dari kisah yang dipahami setengah, lalu diwariskan sebagai kebenaran mutlak. Padahal, jalan batin tidak sesempit itu, dan Rumi adalah salah satu contoh paling jelas yang sering disalahpahami. Rumi hidup dalam kelapangan. Ia bukan pengembara yang menggelandang tanpa rumah. Ia dikenal, dihormati, dan hidup mapan di tengah masyarakatnya. Namun kelimpahan itu tidak membuat jiwanya terikat. Justru di sanalah letak pelajaran yang sering terlewat, bahwa memiliki tidak selalu berarti terbelenggu, dan tidak memiliki tidak otomatis berarti merdeka.
Rumi pernah menyampaikan makna yang dalam melalui syairnya, bahwa kemiskinan sejati bukan terletak pada kosongnya tangan, melainkan pada sempitnya hati. Dan kekayaan sejati bukan pada banyaknya harta, tetapi pada lapangnya jiwa. Dengan bahasa puitik, ia seakan berkata bahwa seseorang bisa hidup di tengah harta, namun tetap ringan melangkah selama hatinya tidak menetap di sana. Dalam salah satu syairnya, Rumi menggambarkan dunia seperti air dan manusia seperti perahu. Air di luar perahu tidak membahayakan, ia bahkan membantu perahu bergerak. Tetapi ketika air masuk ke dalam perahu, disitulah bahaya dimulai. Begitulah dunia dan harta. Bukan kehadirannya yang menenggelamkan, melainkan ketika ia masuk dan menetap di hati. Syair ini bukan ajakan untuk menjauhi dunia, melainkan ajakan untuk menjaga batas. Untuk memahami bahwa yang diuji bukan jumlah, tetapi keterikatan. Bahwa yang dinilai bukan seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa mudah ia dilepas ketika diminta. Rumi juga menyinggung dengan halus bahwa ada orang yang bangga pada kemiskinannya, bukan karena kesadaran, tetapi karena ketakutan. Ketakutan untuk memiliki, takut kehilangan, lalu menamainya sebagai kezuhudan. Padahal, menurut Rumi, zuhud sejati bukan tentang tidak punya, melainkan tentang tidak dikuasai. Di titik ini, mitos mulai runtuh perlahan, bahwa spiritualitas bukan lomba penderitaan, bahwa Allah tidak memuliakan manusia karena kekurangannya, dan tidak merendahkan karena kelimpahannya. Yang dinilai adalah kejernihan niat dan kebebasan hati. Rumi mengajak manusia untuk jujur pada dirinya sendiri. Apakah menjauhi dunia karena kesadaran atau karena luka yang belum sembuh? Apakah memilih sederhana karena kebijaksanaan atau karena merasa tidak pantas memiliki lebih? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk dijawab keras-keras, tetapi untuk direnungkan dalam keheningan. Setelah semua ini direnungkan, mungkin yang perlu diubah bukanlah hubungan dengan uang, melainkan cara memandang kehidupan itu sendiri. Karena selama ini, persoalannya bukan pada mengejar atau menjauh, bukan pada memiliki atau melepaskan, tetapi pada sikap batin yang terlalu lama terjebak di dua kutub ekstrim. Rumi tidak pernah mengajarkan untuk mengejar dunia dengan nafsu, namun ia juga tidak mengajarkan untuk memusuhinya. Jalan yang ia tunjukkan adalah jalan tengah yang sunyi. Jalan di mana manusia hidup sepenuhnya, bekerja sepenuhnya, menerima sepenuhnya, tanpa menjadikan apapun sebagai Tuhan kecil di dalam hati. Dalam pandangan ini, uang tidak lagi diposisikan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat. Ia tidak dipuja, namun juga tidak dicurigai. Ia hadir, digunakan, lalu dilepas kembali, seperti tamu yang dihormati, namun tidak diminta untuk tinggal selamanya. Ketika kesadaran ini tumbuh, sesuatu yang halus mulai berubah. Tidak ada lagi rasa bersalah saat menerima kelapangan. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan saat kelimpahan datang. Dan tidak ada pula kecemasan berlebihan ketika ia pergi. Hidup berjalan dengan ritme yang lebih tenang, karena pusatnya bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang memegang kendali. Di titik ini, rezeki tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus direbut dan juga tidak perlu ditolak. Ia mengalir mengikuti kesiapan jiwa. Jiwa yang tidak membenci kehidupan dan tidak pula diperbudak olehnya. Jiwa yang tahu kapan menggenggam dan kapan melepaskan. Rumi mengingatkan bahwa selama hati masih memusuhi salah satu sisi kehidupan, manusia belum benar-benar bebas. Karena kebebasan batin bukan tentang memilih miskin atau kaya, melainkan tentang tidak dikendalikan oleh keduanya. Tentang berdiri di tengah dengan kesadaran penuh, maka kesimpulannya menjadi sederhana, meski tidak mudah. Bukan uang yang membuat hidup berat, bukan pula kekurangan yang membuat hidup suci. Yang membuat hidup lapang atau sempit adalah hubungan batin dengan apa yang datang dan pergi. Allah tidak memerintahkan manusia untuk membenci rezekinya, dan Allah juga tidak memerintahkan manusia untuk tenggelam di dalamnya. Yang diminta hanyalah satu, agar hati tetap jernih, tidak terikat, dan tidak takut pada kehidupan yang sedang dijalani. Mungkin selama ini, yang perlu dilakukan bukan memperbanyak teori, bukan menghafal nasihat, tetapi duduk sejenak dan bertanya ke dalam diri. Apakah selama ini kehidupan ditolak dengan dalih kesalehan, atau kelimpahan dijauhi karena merasa tidak pantas? Jika ada satu langkah kecil yang bisa diambil hari ini, mungkin itu adalah berdamai dengan uang,
berdamai dengan kehidupan. Bukan untuk mengejar dan bukan untuk menolak, tetapi untuk hadir sepenuhnya dalam setiap keadaan. Sebagai penutup, biarkan satu kalimat ini tinggal sebentar di dalam hati. Bukan uang yang menjauh dari manusia, tetapi hati yang belum berdamai dengan kehidupan. Dan jika refleksi ini terasa bermanfaat, silahkan tulis di kolom komentar. Aku siap menerima kelimpahan. Semoga Allah melapangkan hati, menjernihkan niat, dan menuntun langkah dalam setiap keadaan, baik saat memberi maupun saat mengambil. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.